Red Bull mungkin dalam masalah besar. 3 balapan telah berlalu, ya gue tahu ini udah bulan April tapi masih 3 balapan yang dimana agak aneh. Tapi intinya di 3 balapan ini, Red Bull belum meraih podium sama sekali dan pembalap anomali mereka, Max Verstappen pun belum mencetak top 5 finish juga sejauh ini di 2026. Udah gitu selama rudal break ini, banyak sekali kabar-kabar mengejutkan datang dari Red Bull yang membuat tim ini dalam permasalahan besar. Apa aja itu? Skuy kita ngopi dan bahas apa saja permasalahan besar Red Bull musim ini. Jadi ada kabar burung dan ini ada 2 jenis kabar dan dua-duanya mengenai A2 dan dua-duanya dikabarkan Red Bull nggak dapat A2. Yang pertama, report dari Autoracer mengatakan bahwa benchmark mesin ada di Mercedes dan Red Bull tertinggal 8 HP doang, yang berarti mereka tertinggal 1,2% dari Mercedes. Nah, perlu diingat juga bahwa untuk mendapatkan A21 minimal ya, mesin lu harus tertinggal 2-4% dari benchmarknya. Dan karena ada Red Bull, di report ini dinyatakan cuma tertinggal 1,2%, ya maka mereka tidak akan dapat A2 di periode pertama ini. Lalu ada kabar baru lagi kemarin dari The Race yang sebenarnya mereka bisa jadi benar juga, yaitu sebenarnya mesin terkuat di F1 2026 itu bukan Mercedes, melainkan RB PT42, dan malah saking kuatnya mesin RB PT40 itu, Mercedes kabarnya bisa aja akan mendapatkan A21 karena tertinggal 2-4%. Gile nggak tuh? Bayangin, perusahaan minuman energi bisa bikin mesin terbaik di F1 sekarang. Ya wajar lah bang, namanya minuman energi. F1 sekarang perlu dengan manajemen energi baterai. Ya juga sih. Manakah yang benar? Ya kita akan lihat nanti setelah Miami atau Kanada, tapi 2 report mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat A2. Tapi bang, kan mobil RB22 itu lontong banget. Kok bisa nggak dapat A2? Wah, nggak adil dan nggak benar ini penilaian FIA. Gini bro, A2 ini hanya berlaku di bagian PU atau mesin. Nah, masalah terbesar Red Bull RB22 itu bukan di mesin, walaupun mesin mereka juga agak lemah di bagian energy harvesting sama reliability-nya. Tapi permasalahan terbesarnya ada di bagian mobil lainnya, yaitu sasis. Ingat teori Saipul 2024. Mobil F1 tuh sekarang bukan lagi hanya soal mesin, tapi bagaimana lo bisa bikin package yang lengkap dan semuanya bekerja dengan baik. Kalau mobil lo misalkan mesinnya kenceng tapi sasisnya bapuk, ya sama aja lo nggak bakal bersaing buat kemenangan juga. Kecuali mobil RB22 itu lu ajak balapan drag yang lurusan doang, nah mungkin bisa aja dominan. Tapi kan nggak gitu. Mobilnya pertama itu masih lumayan berat, sekitar 9-10 kg lebih berat dari minimum weight, yang dimana pasti ngaruh banget ke performa dan balance mobil mereka. Ditambah, kedua pembalap juga sudah terang-terangan ngomong kalau mobil ini sangat sulit untuk dikendarai dan dibelokkan, susah banget mau gaining time. Udah gitu, sasis RB22 ini juga bikin mobilnya gampang banget nge-snap. Kalau kalian perhatiin onboard box di Suzuka kemarin khususnya, kelihatan banget dikit-dikit nge-snap ya kan? Jadi permasalahan RB22 itu 70% ada di sasis, 30%-nya ada di harvesting energinya dan reliability yang emang kurang maksimal. Sampai bikin pembalapnya stres dong sama Alpine ya kan di Suzuka. Jadi ya ini sebenarnya yang gue takutkan ketika Adrian Newey cabut dari Red Bull nanti. Sasisnya nggak bakal se-OP dulu karena gelo men. Mobil Red Bullnya Adrian Newey dulu semua tikungan dilahap. Nah mobilnya buatan Pierre Wache, mobilnya yang dilahap sama tikungan. Tentu ini bukan awal regulasi yang bagus buat Red Bull. Dan munculnya beberapa kabar kurang enaknya lagi ketika Gianpiero Lambiase akan meninggalkan tim ini untuk pindah ke Pepaya pada tahun 2028. Dan gak hanya itu aja, tapi otak strategi mereka yaitu Hannah Schmitz juga katanya diincar oleh Ferrari. Gelo, lama-lama bubar ini tim ya. Gak sekalian aja tuh 2 logo Red Bullnya juga keluar. Ini berarti pilar-pilar lama Red Bull satu persatu runtuh, dan itu berarti fondasi lamanya juga akan jatuh. Dan hal ini sebenarnya normal ya guys, karena seperti teori Kartono 2024, tim pasti akan memiliki fase transisi di mana pilar-pilar lama akan digantikan oleh pilar-pilar yang baru. Dan menurut gue emang udah saatnya, karena lu ujung-ujungnya akan kelelep juga kalau kelamaan mempertahankan pilar-pilar lamanya. Pilar pun makin lama makin usang ya kan. Jadi Red Bull, gue lihat lagi pengen mulai bersih-bersih gudang, tapi permasalahannya ialah apakah pilar-pilar baru yang akan mereka tetapkan nanti bisa sekuat pilar yang lama? Itu pertanyaan $1 juta. Dan semua butuh waktu guys. Anggap aja situasi Red Bull sekarang mirip kayak HRC di MotoGP. Walaupun gue akuin belum separah itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja separah mereka nanti di masa depan.
Tapi itu sebenarnya baik lagi normal, apalagi kalau Max Verstappen beneran cabut nanti. Jadi permasalahan terbesar Red Bull dapat beneran menjadi downfall tim ini, khususnya di regulasi baru ini. Cuma setiap kali kita melihat downfall, pasti ada rise up-nya juga. Gue yakin, ini tim bakal bangkit. Tapi ya gitu, perlu waktu dan kasih Laurent Mekies waktu sebanyaknya untuk memperbaiki ini sebagai tim prinsipal dan CEO. Kita perlu ingat, apapun bisa terjadi dengan cepat. Itu adalah contoh kayak McLaren contohnya ya kan. Dari 2022 ampas banget, 2023 awal juga masih seampas-ampasnya. Dan kemudian comeback di 2023 pertengahan menuju akhir, 2024 juara konstruktor, 2025 juara konstruktor, dan seterusnya ya. Jadi ya begitu. Gue yakin ini tim pasti bakal bangkit tapi perlu waktu lah intinya. Bisa aja 2 tahun, bisa aja lebih. Intinya jika kalian fans Red Bull ya sudah saatnya kalian bersabar. Kalau kalian nggak sabar ya sudah boleh pindah jadi tifosi lah kalian. Lah, iya kan? Tifosi kan adalah sebuah terapi yang paling cocok untuk lu kalau lu tuh mau latihan sabar gitu ya. Mereka udah sabar menunggu gelar sampai sekarang ya. Dan kalau gue jadi fans Red Bull, ya gue rela lah kalau misalnya Max Verstappen mau keluar juga. Soalnya demi regenerasi gitu kan. Lagi pula ini tim perlahan juga udah mulai nggak Max sentris juga kan kelihatan. Isaac Hadjar udah bisa lebih nikmat menyetir mobilnya walaupun belum senyaman itu juga. Tapi udah mulai bisa perlahan ngalahin dia kan di head-to-head qualifying dan sebagainya. Intinya, fokus Red Bull yang utama itu harus perbaikin program diet mobil ini karena ya baik lagi, sasisnya masih keberatan dan masih kurang maksimal juga. Dan dia bisa dibikin balance dulu aja lah minimal. Karena gue percaya kalau mobil ini udah balance aja, Red Bull bisa ikutan bersaing di depan, pasti. Karena terbukti, mesin mereka tuh sebenarnya udah lumayan OP juga. Top speed-nya kenceng ya kan, walaupun banyak kelemahannya juga dari sisi harvesting energy dan reliability seperti yang gue udah bilang tadi. Tapi kalau sasis dan package-nya udah mulai membaik, ya gue rasa mereka udah bisa lah lolos terutama dari terorismenya Alpine. Dan mungkin juga bisa bersaing di depan. Ya, we'll see lah ya. Oke lah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Boleh nih pendapatnya ya fans Red Bull ya. Gimana nih? Jadi ya, kalian bisa tulis kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya, Abang Daya Capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.